pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Lukas pasal 21 ayat 5-19. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah, betapa bangunan itu dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ, akan datang harinya ketika tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Lalu mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, kapan itu akan terjadi? Apa tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu takut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Lukas pasal 21 ayat 5. Beberapa orang berbicara tentang bait Allah, betapa bangunan itu dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan. Renungan hari ini berjudul Bait Sejati. Untuk menggantikan kemah pertemuan, Raja Salomo membangun bait Allah yang megah di Yerusalem. Namun kemudian bangunan itu dirampas, lalu dihancurkan oleh Raja Babel. Kemudian Zerubabel mengepalai pembangunan ulang bait Allah. Bait itu kemudian diperluas oleh Raja Herodes untuk mengambil hati orang Yahudi. Bait Allah itu sangat indah, dengan bagian dalam bersalut emas. Banyak perkakasnya juga terbuat dari emas. Bait itu juga dihiasi batu-batu indah yang berharga. Ketika banyak orang mengagumi bangunan itu, Yesus justru menubuatkan bahwa bait itu akan hancur tanpa bekas. Hal itu pun digenapi tahun 70 Masehi ketika tentara Romawi yang dipimpin Jenderal Titus memerangi Yerusalem. Sejak itu, bangunan bait Allah musnah. Padahal itu adalah lambang kehadiran Allah di tengah umatnya. Lantas, apakah ketiadaan bait Allah meniadakan kehadiran Allah? Keberadaan bait Allah menunjukkan kerinduan hati Allah untuk tinggal bersama umatnya. Secara sangat terbatas, hal itu diwakili sebuah bangunan megah di Yerusalem. Namun Dia telah melakukan hal yang lebih ajaib melalui karya keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus. Ketika kita beriman kepada Kristus, Roh-Nya berdiam di dalam kita, maka tubuh kita pun menjadi bait-Nya, yakni tempat kehadirannya. Kehadiran Allah kini bisa disaksikan semua orang dalam diri setiap orang percaya di seluruh dunia. Karenanya, mari
menyadari bahwa hidup kita seharusnya menjadi kesaksian akan keindahan karya Allah yang mengasihi, menebus, dan menyelamatkan kita. Bait Allah sejati bukanlah berupa sebuah bangunan yang mati, namun hidup tiap orang percaya yang memancarkan keindahan ilahi. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.